Nah, ini aksinya membakar Al-Quran ya kawan-kawan ya. Ini dilihat banyak sekali orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita Hafiz Quran Bang Umam. Oke kawan, kali ini kita mau bacakan berita ya. Bacakan berita yaitu politikus Swedia Rasmus Paludan. Nah, ini orang ini sungguh luar biasa ya kawan ya. Sungguh luar biasa, berani, sangat-sangat berani, tetapi berani itu berani mampus. Ini orangnya berani tetapi berani mampus ya. Nah, usai baca Al-Quran, Rasmus Paludan mengaku ketakutan karena dapat ancaman. Hai, seakan-akan berani kata dirinya ya kawan ya. Usai bakal Al-Quran, Rasmus Paludan mengaku ketakutan karena dapat ancaman. Ya pastilah diancam, sangsot. Kata dirinya berani kawan, tetapi takut juga. Nah, ini Selasa tanggal 24 Januari 2023 jam 14:34 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kita tidak tahu ya maksud orang ini ya. Usai bakal Al-Quran, Rasmus Paludan mengaku ketakutan karena dapat ancaman. Ya pasti dia ancam lah, bahlul. Apalagi artinya dia itu maksudnya itu mau membakar Al-Quran. Apakah Al-Quran itu akan hilang, akan lenyap, akan habis? Enggak bisa ya kawan-kawan ya, karena Al-Quran ini sudah dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami juga akan menjaganya. Jadi Allah akan menjaga Al-Quran. Ini orang ini hanya mau lihatkan kesombongannya saja ya kawan-kawan ya. Mau lihatkan sombong-sombongnya saja. Ini kalau gua ini berani nih bakar Al-Quran. Al-Quran itu ndak ada faedahnya, ndak ada artinya. Mungkin maksudnya kayak gitu ya kawan ya. Tapi habis bakar Al-Quran, lalu dia ketakutan karena dapat ancaman. Ini namanya bahlul kuadrat. Bahlul kuadrat, bahlul. Pokoknya kuadrat 1000 ya. Oke kawan, kita baca lagi beritanya yang selanjutnya ya. Nah, diva dunia politisi Swedia Rasmus Paludan yang saat ini tengah jadi pembicaraan setelah melakukan aksi pembakaran Al-Quran pada akhir pekan lalu, mengaku takut karena ancaman yang diterimanya. Mampus kawan. Jadi kalau sudah berbuat harus siap-siap tanggung jawab ya. Jadi ya pasti umat Islam itu akan bergerak ya. Pasti tidak setuju dengan kelakuan siapa nih, Swedia Rasmus Paludan ini. Oke, semoga dia dikecam berat oleh hukum ya sebenarnya ya, oleh hukum, dan semoga dari kita para umat muslim memberikan peringatan oleh orang ini nih. Apalagi kemarahan atas protes pembakaran Al-Quran tersebut menghasilkan protes hari kedua di Turki yang mencerminkan ketegangan antara kedua negara. Oke, jadi Muslim Turki sudah turun tangan ya, berarti ya sudah turun tangan, udah memberikan peringatan, mungkin demo besar-besaran ya. Kalau saya ada lihat di berita-berita yang lain, ini Turki ini udah demo udah demo besar-besaran untuk menuntut ini si penista agama ini ya, penista agama, biar dia cepat diproses. Ya karena dia ini juga orang berat juga ya, jadi mungkin agak susah sih, tetapi terkadang sih begitu ya, jadi agak susah prosesnya. Tetapi kalau sudah banyak yang mengkecam,
maka rahmat Allah itu akan turun dan gampang sekali melengsarkan orang ini ya. Ya ini gampang lah. Oke, kita bacakan berita yang selanjutnya. Melansir AP, sekitar 250 orang berkumpul di luar konsultan Swedia di Istanbul. Tempat foto aktivitas anti-Islam Denmark Rasmus Paludan dibakar. Berarti ini ada foto Rasmus Paludan ini dibakar ya kawan-kawan ya. Berarti mantap sekali ya. Nah, jadi itu kecaman dari sekitar 250 orang ya. Nah, jadi 250 orang ini berkumpul di luar konsultan Swedia di Istanbul, tempat foto aktivis anti-Islam Denmark Rasmus Paludan dibakar. Rasmus Paludan dibakar. Apanya sini? Fotonya atau Rasmus Paludannya yang dibakar ya? Oke, coba kita lanjutkan beritanya ya kawannya. Paludan membakar kitab suci umat Islam di luar kedutaan besar Turki di Stockholm pada Sabtu, memicu protes di Istanbul dan Ankara malam itu. Nah, ini ada foto dia ya. Nah, ini masa pembakar foto politikus Swedia pembakar Al-Quran Rasmus Paludan. Nah, ini jadi fotonya ini dibakar ya kawan-kawan. Ini memang sih ya yang dibakar itu fotonya, tetapi kecamannya itu yang berat sekali ya kawan-kawan ya. Paludan membakar kitab suci Al-Quran. Ini Islam di luar kedutaan besar Turki di Stockholm pada Sabtu, memicu protes di Istanbul dan Ankara malam itu. Jadi fotonya ini Rasmus Paludan ini dibakar. Ini tanda ya, bukan masalah fotonya ya. Foto itu gampang sekali, tetapi ini tanda kalau apa ini? Ini menunjukkan kalau dia ini marah besar ya. Paludan membakar kitab suci Islam di luar kedutaan besar Turki di Stockholm pada Sabtu, memicu protes di Istanbul dan Ankara malam itu. Nah ya, masa membakar foto politikus Swedia pembakar Al-Quran ini masa ya. Nah, jadi yang membakar foto Rasmus Paludan ini masa membakar ini tandanya marah besar ini bagus sekali ini ya. Jadi jangan sembarangan tentang Al-Quran, membakar Al-Quran ya. Memang Al-Quran itu memang ya seperti ya kitab-kitab biasa, tetapi ini yang dijaga, yang menjaganya itu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah langsung yang menjaga Al-Quran, Allah yang menurunkan Al-Quran, dan Allah yang akan menjaganya. Memang wujud Allah tidak kelihatan, tetapi Allah mengutus manusia-manusia yang mencintai Al-Quran, menjaga Al-Quran. Sebenarnya itu adalah utusan Allah ya. Oke, nah oke kawan, kita lihat lagi berita selanjutnya. Peserta dalam acara hari Minggu membawa bendera hijau yang menampilkan proklamasi iman Islam dan spanduk bertuliskan "Kami mengutuk Islamofobia" yang didukung negara Swedia. Ya, sebut tanda di jendela konsulat Swedia berbunyi, "Kami tidak sependapat dengan pandangan idiot yang membakar kitab itu." Nah, sebenarnya apa tujuan dia ini, apa membakar kitab suci Al-Quran ini ya? Sebut tanda di jendela konsultan Swedia berbunyi, "Kami tidak sependapat." Nah, kami tidak sependapat dengan pandangan idiot yang membakar kitab itu. Memang ini orangnya lagi stres kali ya. Orangnya lagi stres, jadi dia menunjukkan seakan-akan dia tuh hebat ya, padahal dia tidak tahu bagaimana penggemar orang Islam itu dengan Quran, dengan kitab Al-Quran itu sungguh luar biasa, karena itu adalah pedoman hidup. Kita saja kalau menggunakan HP itu kalau kita tidak lihat
pedoman cara pemakaian HP itu kadang kita juga nggak bisa memakai HP itu ya, walaupun dengan tebak-tebak sih mungkin bisa ya, tapi ndak murni. Jadi kita ini hidup ini kalau mau lurus ya harus ada pedomannya ya. Pedoman kita umat Islam adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu udah dijelaskan berbagai macam kegiatan, seluruh kegiatan kita sudah diajarkan di dalam kitab suci Al-Quran. Sungguh luar biasa. Jadi sama orang ini nih, aduh, mau dibakar lagi, bakar Quran lagi. Ndak, itu menunjukkan kesombongan ya, kesombongan yang sungguh-sungguh luar biasa. Nah, berarti ini kaki tangannya Fir'aun juga. Aduh, yeah. Dia merasa dirinya hebat ya, dia merasa dirinya hebat. Ternyata takut juga dia. Merasa terancam. Bahalulnya itu udah luar biasa ya. Tetapi biarpun begitu, kita doakan saja semoga orang ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dari yang membenci Al-Qur'an hingga menjadi mencintai Al-Qur'an. Nah, jadi peserta dalam acara hari Minggu membawa bendera hijau yang menampilkan proklamasi Islam dan spanduk bertuliskan "Kami mengutuk Islamofobia" yang didukung negara Swedia. Sebuah tanda di jendela konsultan Swedia berbunyi, "Kami tidak sependapat dengan pandangan idiot yang membakar kitab itu." Berarti orang ini memang bahalal ya, idiot katanya. Ramus Pauludan yang memiliki kewarganegaraan negara ganda, Denmark dan Swedia. Bukan pertama kali ini menargetkan kitab suci umat Islam tersebut. Nah, jadi orang ini seringkali ya kawan ya, seringkali menunjukkan kegiatannya itu membakar kitab suci Al-Quran ya. Jadi berapa kali udah diulang-ulang sama orang ini, Rasmus Pauludan. Oke, ya yang pasti biarpun bagaimana kita juga wajib mendoakan supaya dia ini menjadi dari yang benci Al-Quran, semoga dia menjadi orang yang senang dengan Al-Quran. Tidak mustahil ya bagi Allah ya kawan-kawan ya. Nah, karena Allah yang menciptakan dan Allah juga yang membolak-balikkan hati seseorang. Siapa tahu dari dia yang benci menjadi cinta, kan kalau sinetron ya kayak begitu ya, kalau ada sinetron ya beda ya. Nah, bisa saja ya. Jadi mudah-mudahan dengan kencaman para orang-orang muslim dengan kegiatannya membakar Al-Quran, hatinya itu tergugah ya, hatinya tergugah. Cuman dia udah berapa kali ya, enggak masalah, biarpun dia berapa kali membakar Al-Quran, udah menjadi rutinitasnya mungkin barangkali ya, enggak masalah. Hidayah kita enggak tahu ya. Nah, semoga dia mendapat hidayah ya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dari yang benci sekali dengan Al-Quran menjadi cinta sekali dengan Al-Quran. Kan benci itu kan ada artinya kawan-kawan ya. Benci benar-benar cinta, dari benci Al-Quran menjadi benar-benar cinta dengan Al-Quran. Oke kawan, jadi mungkin sampai di sini, semoga bermanfaat. Nanti kita akan lihatkan lagi kegiatan-kegiatan Rasmus Pauludan ya. Nah, dia ini udah berapa kali diberitakan. Nanti kita akan memberi informasi, berita-berita aktual tentang Rasmus Pauludan. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Jangan lupa like, share, subscribe dan subscribe ya channel kita ya, Hafiz Bang Umam. Oke kawan, semoga bermanfaat. Jadi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke kawan, ini dia lagi membakar Al-Quran. Yang ia pegang itu Al-Quran ya kawan ya, dibakar. Jadi dia ini dijaga ya,
Ini ada pengawal-pengawalnya lagi menjaga. Nah, ini dia lagi ngomong apa ini? Aduh, kacau ini kawan. Orang ini kacau sekali. Semoga Allah memberikan hidayah lah untuk orang ini ya. Yang pasti, nah ini kalau dapat dihukum seberat-beratnya lah nih. Cuman kita tidak tahu juga bagaimana hukuman dia ini. Nah, ini videonya ya. Ini videonya dia sedang membakar Al-Quran dengan santai, dengan slow sekali. Nah, ini masih dia pegang ini Al-Quran ini, masih dia pegang. Nah, itu ya kelihatan. Kok bisa ya? Nah, oke. Nah, ini kecamannya ya, kecaman. Antusias sekali orang-orang Muslim. Oke kawan.